Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana luas permukaan sebuah tabung dan beberapa contoh-contohnya. Sobat semuanya, tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Dapat kita sketsa, jadi dua buah lingkaran yang identik ini berada di atas dan di bawah, saling disebut atap dan alas, dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi, artinya daerah di antara dua lingkaran ini berbentuk persegi panjang ya, atau sering juga disebut dengan selimut tabung. Sehingga tabung itu memiliki dua buah rusuk, yaitu yang atas ini rusuk yang atas, yang rusuk yang pertama, dan rusuk yang bawah, rusuk yang kedua. Dan tiga sisi, yaitu sisi alas, sisi atas, ya ini sisi atas, sisi alas, dan sisi selimut yang berbentuk persegi panjang. Itu ya. Jadi kita ingat R ini adalah jari-jari ya, dan T adalah tinggi tabung. Itu. Jadi ini adalah bagian-bagian dari tabung. Baik, kita akan coba mencari luas permukaan tabung ya. Kita akan buat jaring-jaringnya terlebih dahulu dalam bentuk seperti ini. Ini adalah sisi atasnya, kemudian ini adalah selimutnya, dan ini adalah sisi alas. Itu. Jari-jari kita sudah tahu, kemudian ini sisi tinggi ya. Kemudian nah ini panjangnya berapa? Ya, panjangnya adalah 2 πr. Persegi panjang ini panjangnya adalah 2 πr dan lebarnya adalah T. Itu. Sehingga untuk mencari rumus luas permukaan tabung, maka kita akan menghitung masing-masing sisi dari tabung ini. Jadi sisi atas ini berbentuk lingkaran, sehingga rumus luas lingkaran adalah πr kuadrat. Kemudian sisi selimut ini berbentuk persegi panjang, maka rumus selimut tabung luasnya adalah panjang kali lebar, yaitu 2 πr dikali T. Dan sisi alasnya juga berbentuk lingkaran, maka rumus luas lingkaran adalah πr kuadrat. Sehingga rumus luas permukaan tabung adalah sisi atas ditambah sisi alas ditambah selimut. Luas atasnya adalah πr kuadrat, luas alasnya adalah πr kuadrat, dan luas selimut adalah 2 πrt. Nah, πr kuadrat dan πr kuadrat ini bisa kita gabungkan menjadi 2 πr kuadrat ditambah 2 πrt. Nah, ini bisa kita sederhanakan, ada 2 πr kuadrat, ini masih ada 2 πr-nya, ini juga ada 2 πr, maka 2 πr kita keluarkan. 2 πr dalam kurung R ditambah T. Ini adalah bentuk rumus umum dari luas permukaan tabung. Ya. Kita akan coba gunakan rumus ini di contoh soal berikut ini. Yang pertama, sebuah tabung memiliki jari-jari dan tinggi masing-masing ukurannya adalah 14 cm dan 40 cm. Berapakah luas selimut tabung? Baik, penyelesaiannya. Kita ingat bahwa luas selimut tabung tadi berbentuk persegi panjang dengan rumus adalah 2 πrt. Ya. Sehingga jari-jarinya adalah 14 cm kelipatan 7, maka dapat kita tulis P-nya adalah 22/7, yaitu 2 dikali 22/7 dikali 14 dikali 40. Dapat kita sederhanakan, di sini 7 dengan 14, 14 bagi 7 adalah 2, maka dapat kita hasilkan 2 dikali 22 adalah 44, dikali 2 kali 40. Hasilnya adalah 44 kali 80 sama dengan 3520 cm persegi. Itu ya. Jadi luas selimut tabung kita ingat lagi adalah 2 πrt. Kemudian yang kedua, sebuah tabung memiliki diameter dan tinggi masing-masing ukurannya adalah 28 cm dan 30 cm. Berapa luas permukaan yang dimiliki tabung? Nah, ini karena yang ditanya adalah luas permukaan, maka kita gunakan rumus umumnya tadi. Yaitu di sini diameternya 28, maka jari-jarinya adalah 14 ya. Jadi jari-jarinya 14 dan tingginya adalah 30. Maka luas permukaan adalah 2 πr dalam kurung R ditambah T. Jari-jarinya 14, maka P-nya adalah 22/7, maka 2 kali 22/7 kali 14 dikali 14 ditambah 30. Ini kita coret, 14 dengan 7, hasilnya adalah 2.
Maka 2 kali 2 adalah 44, dikali 2 dalam kurung 14 tambah 30 adalah 44. Maka 44 dikali 88 hasilnya adalah 3872 cm persegi. Itu ya. Contoh selanjutnya. Berapakah luas seng yang dibutuhkan jika akan dibuat sebuah drum tanpa penutup dengan tinggi 1,5 meter dan diameter 2 meter? Baik, penyelesaiannya kita buat sketsanya dulu. Nah, di sini drum ini berbentuk tabung dengan diameter 2 meter. Berarti jari-jarinya adalah 1 ya, setengahnya ada di 2 dan tingginya adalah 1,5. Ingat, drum ini tanpa penutup. Karena tanpa penutup, maka luas sengnya yang dihitung adalah luas alas ini tabung ditambah dengan luas selimut tabung. Itu. Nah, luas alas ini berbentuk lingkaran kan? Berarti luas alasnya pi r kuadrat ditambah luas selimut 2 pi RT. Ini. Jadi tanpa tutup, sehingga yang di atas ini nggak usah dihitung ya. Baik, pi-nya kita pakai 3,14 karena jari-jarinya dan diameter adalah bukan kelipatan 7, sehingga 3,14 dikali 1 kuadrat karena diameternya adalah 2, maka jari-jarinya 1 ditambah 2 dikali 3,14 dikali 1 dikali 1,5. 3,14 dikali 1 kuadrat hasilnya adalah 3,14 ditambah 2 kali 3,14 dikali 1 dikali 1,5 ya, hasilnya adalah 9,42. 3,14 tambah 9,42 hasilnya adalah 12,56 meter persegi. Itu. Jadi ingat, kalau ditanya tanpa tutup, maka rumusnya adalah pi r kuadrat, alasnya sendiri ditambah 2 pi RT, ini selimutnya. Itu. Baik, contoh selanjutnya. Luas selimut sebuah tabung adalah 528 cm persegi. Jika tinggi tabung 12 cm dan pi-nya adalah 22/7, hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Maka karena diminta luas permukaan, di sini yang kita belum tahu adalah jari-jari ya. Maka kita akan cari jari-jarinya menggunakan luas selimut tabung. Itu. Luas selimut tabung bisa kita ingat bahwa rumusnya adalah 2 pi RT. 528 sama dengan 2 kali 22/7. Di sini diketahui pi-nya 22/7 dikali R yang ditanya dikali 12 tingginya. Ini bisa kita sederhanakan perkaliannya 2 dikali 22 44, 44 dikali 12 adalah 528 dibagi 7 dikali R. Nah, itu. Sehingga R-nya adalah 528 dikali 7/528. Nah, ini bisa kita coret ini. Ya. Sehingga hasilnya R-nya adalah 7 cm. Sehingga R-nya sudah ketemu, tingginya sudah ketemu. Maka rumus luas permukaan tabung adalah 2 pi R dalam kurung R ditambah T. 2 kali 22/7 kali 7 dikali 7 tambah 12. Ini bisa kita coret, maka hasilnya adalah 2 kali 22 dikali 19. 7 tambah 12 ini 19. Hasilnya adalah 836 cm persegi. Baik, itu rumus luas permukaan tabung dan contoh-contoh soalnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.